عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga dapatlah kita menuntut ilmu agama pada sore hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 21. Baris ke-13 dihitung mulai bawah. Baris ke-13 dihitung mulai bawah. Bacaannya dan setengah namanya itu Lailatul Ghufran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Dan setengah, maksudnya sebahagian namanya, maksudnya sebagian daripada nama malam nisfu Sya'ban itu Lailatul Ghufran ngarannya. Lailatul Ghufran artinya malam mengampuni dosa hambanya. Jadi malam nisfu Sya'ban itu Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa hambanya. Kecuali kemarin nang kada diampuni berapa banyak tukang sihir, ya Allah, orang yang bertengkar, orang yang makan riba, banyak lagi lah. Ya. Pada malam itu, maksudnya pada malam nisfu Sya'ban, lewat dah. Pada malam itu sebilang banyak bulu kambing kaum Bani apa tuh? Bani Kalab kah? Bani Kilab kah? Kada berbaris bang lah. Nah, serah aja itu Bani Kilab kah? Bani Kalab kah? Pada malam itu sebilang banyak bulu kambing kaum Bani Kilab atau Bani Kalab. Jadi bubuhan kaum Bani Kilab atau Bani Kalab ini begaduhan kambing. Banyak kambingnya. Seekor kambingnya bulunya itu kan ada kehitungan ngelak. Nah, sebilang bulu kambing
banyaknya Allah Ta'ala mengampuni hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Nah, melainkan 10 bagai. Ada sudah disebutkan, sudah kita sebutkan kemarin lah, 10 macam orang kada dapat keampunan pada malam nisfu Sya'ban. Melainkan 10 bagai daripada manusia yang tiada diampuni Allah Ta'ala pada malam itu. Terus, dan setengah daripadanya, maksudnya ngaran malam nisfu Sya'ban itu banyak. Dan setengah daripadanya Lailatul Itqi. Barisnya lah, Lailatul Itqi artinya malam memerdekakan. Maksudnya pada malam itu Allah Ta'ala banyak memerdekakan hambanya daripada api neraka. Nah, asalnya takdir masuk neraka, lalu inya beribadah di malam nisfu Sya'ban tuh, lalu diampuni Tuhan dosa-dosanya, kada jadi masuk neraka. Beribadah ya Allah malam nisfu Sya'ban deh. Aku haid ya kata kawa sembahyang. Kawa aja kalau baca tasbih, baca istighfar, baca salawat. Bahkan boleh perempuan haid itu baca Yasin dengan niat bajikir, bukan niat baca Quran. Tapi di rumah aja, jangan udah boleh masuk ke masjid. Binian haid tidak boleh masuk ke masjid. Tapi jangan mencapai Yasinnya. Orang haid tidak boleh mencapai Quran. Berarti harus hafal tah. Walaupun haid boleh membaca Quran, baca Yasin tanpa menyentuh Yasinnya. Niatnya bajikir, bukan niat baca Quran. Itu dapat pahala. Walaupun di rumah kada ke masjid. Misalnya rumah parak masjid, parak langgar, tapi perempuan itu haid. Kan biasanya orang ibadah malam nisfu Sya'ban ini dilanggar di masjid, pakai mic keluar, olah kedengaran aja sampai keluar orang baca Yasin iringi. Tetap juga perempuan yang haid itu menutup aurat ketika membaca Quran. Adabnya baca Quran menutup aurat. Jangan baca Yasin, baca Quran sambil basalawara hingga lintuhot misalnya ya Allah, atau tapi hingga lintuhot, kan kurang adab. Jadi walaupun haid baca Quran boleh dengan niat zikir, tetap menutup aurat tanpa menyentuh Quran, karena salah satu yang diharamkan bagi orang yang haid menyentuh Quran. Berarti harus hafal tak Yasin, atau kada hafal sorangan mairingi hafalai, nah mairingi orang. Jadi malam itu Allah Ta'ala banyak memerdekakan hambanya daripada api neraka. Nah, karena tersebut dalam hadis bahwasanya Allah Ta'ala memerdekakan pada malam itu akan beberapa hambanya daripada neraka. Nah itu. Nang nyatanya dulu orang nang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dulu dengan beribadah, kan diantara niat kita membaca Yasin 3 kali itu apa? Semudah-mudahan dibarijal mati beriman. Amun mati beriman jangan masuk surga tak? Nah, amun masuk surga berarti kan masuk neraka tak? Nah itu karena malam itu bila berdoa kabul.
Ada kalau ngarannya kemarin Lailatul Ijabah ya, malam diperkenankan doa hambanya. Dan setengah daripadanya, ngarannya banyak nih malam nisfu Sa'ban dah. Dan setengah daripada namanya Lailatul Bara'ah, ngarannya Lailatul Bara'ah, artinya malam melepaskan beberapa hambanya. Dilepaskan dari apa? Dilepaskan daripada api neraka juga. Maksudnya bagi orang yang menghidupakan malam itu dengan beribadah, maka bagus malamnya. Kemarin malam Jumat pulang, malam Jumat pulang, malam nisfu Sa'ban pulang. Ada yang bertakun, kayak apa puasa nisfu Sa'ban itu hari Jumat? Apakah diganding dengan hari Kamis sebelumnya kah? Atau hari Sabtu sesudahnya? Ada pertanyaan. Kan asal hukumnya nih, orang yang puasa sunat hari Jumat menyunyurangan, makruh hukumnya asalnya nih. Lamun kada diganding dengan Kamis sebelumnya atau Sabtu sesudahnya. Contoh nang kayak pian hari ada sebab apa-apa puasa. Ini bukan puasa wajib lah. Puasa sunat hari Jumat ya. Hendak puasa sunat hari Jumat di luar, maksudnya selain bulan Ramadan. Nah, makruh hukumnya. Makruh tuh kayak ini. Sahaja puasanya sahaja, kada batal kada, cuman apa tuh? Kurang ya pahalanya. Sunatnya tuh digandeng. Hari Kamis kalau puasa hanya hari Jumat. Nah, atau misalnya hari Kamis kita puasa, hari Jumat puasa, lalu hari Sabtu. Nah, digandeng Jumat itu dengan Sabtu sesudahnya atau dengan Kamis sebelumnya. Nah, kecuali hari Jumat itu apa? Terjadi karena ada sebab. Boleh puasa hari Jumat itu menyunyurangan. Sebabnya karena berbetulan dengan hari Asyura, berbetulan dengan hari Arafah, berbetulan dengan hari Tasu'a, berbetulan dengan nisfu Sya'ban, maka boleh kada digandeng. Jadi kemarin hari Jumat nisfu Sya'ban pula, boleh hari Jumat dia puasa, Sabtu kada puasa atau Kamisnya kada puasa, kada makruh. Ada ulama berkata seperti itu. Nah, lamun ada sebabnya hari Jumat itu berbetulan dengan hari Asyura. Saya biar puasa hari Asyura tapi hari Jumat, maka ada apa-apa kada digandeng dengan hari sebelumnya atau sebelumnya. Contohnya biar puasa hari Jumat tapi hari Arafah. Puasa hari Arafah hari Jumat, kada apa-apa kada digandeng. Nisfu Sa'ban kemarin ada apa-apa kada digandeng. Tapi kalau tidak ada kaitannya dengan hari yang khusus, hari yang istimewa, puasa hari Jumat makruh kecuali digandeng dengan hari Kamis atau hari Sabtu. Gitu. Jadi ngarannya Lailatul Bara'ah, malam melepaskan beberapa hambanya. Allah Ta'ala melepaskan hambanya daripada api neraka. Karena tersebut di dalam hadis adalah Allah Ta'ala melepaskan beberapa hambanya pada malam itu dari api neraka. Nah, luar biasa. Dan setengah daripada namanya, nah banyak ngaran malam nisfu Sa'ban nih lah. Ini banyak gelar nih karena malam itu mulia, malam itu malam istimewa, lalu banyak kayak gelarnya. Dan setengah daripada namanya Lailatul Hayati. Lailatul Hayati artinya malam yang dihidupi
malam yang dihidupi. Nah, kenapa jadi ngarannya malam yang dihidupi? Nah, dari karena barang siapa berjaga, maksudnya berjaga itu bergadang pada malam itu dengan mengerjakan kebajikan, tapi begadangnya beribadah, sembahyang berjamaah, baca Yasin 3 kali, baca Quran, baca dalail, baca burdah, baca maulid, baca istighfar, baca salawat. Niscaya dihidupkan Allah Ta'ala hatinya pada waktu mati segala hati manusia. Hati kita ini bisa mati, hati kita ini bisa mati. Nah, kita telah 40 hari ini kada menuntut ilmu agama, kada hadir dalam majelis ilmu agama selama 40 hari 40 malam. Itu hati kita garing tak? Lamun kalau lawasan garing kan diobati bisa mati. Kayak apa cara mengobatinya? Dengan menuntut ilmu agama. Nah, itu cara mengobati hati nang garing. Nah, di antara keistimewaan malam nisfu Syaban, orang yang beribadah pada malam nisfu Syaban, hatinya dihidupi oleh Allah Ta'ala. Nah, pada waktu mati segala hati manusia. Bila hati itu jangankan matilah garing atau hati garing. Orangnya sehat saja, tapi hati garing, oleh untuk ibadah. Apakah lagi hati berpenyakit tentu ya garing. Contohnya kayak ada hiri dengki di dalam hati, buruk sangka, pahirian, sombong, takabur, riya, ujub, sum'ah, pemalar, itu anaknya di hati lah. Sifat-sifat itu hati nang mati, hati nang berpenyakit, hati nang garing. Nah, orang nang beribadah di malam nisfu Syaban itu hatinya dihidupi Allah Ta'ala. Maksudnya dibersihkan Allah Ta'ala. Karena dosa diampuni kan pada malam itu, termasuk juga dosa anaknya di hati. Lalu bersih hati karena diampuni pada malam nisfu Syaban, lalu bersih hati. Mun sudah bersih, yang mana hidup kan? Nah, itu. Kata setengah ulama, sebab dinamai malam itu hidup, malam tadi Lailatul Hayat itu deh, dari karena tiada yang mati seorang daripada makhluk antara maghrib dan isya pada malam itu. Nah, jadi ada yang mengatakan, kenapa dikatakan malam nisfu Syaban itu malam kehidupan, karena antara maghrib dan isya itu kan didenang matinya makhluk Allah Ta'ala, maksudnya manusia kan didenang matinya. Kenapa jadi kayak itu? Dari karena bembang itu sibuk. Malaikat, siapa malaikat itu? Malaikat Israel, malaikat penjemput nyawa, dengan mengerjakan yang dititahkan Allah Ta'ala akan dia. Yang dititahkan tuh yang diperintahkan Allah akan dia pada waktu itu, daripada mengambil nyawa segala makhluk. Jadi pada malam nisfu Syaban itu antara maghrib dan isya itu malaikat Israel sibuk beribadah juga. Jadi kada sempat mencabut nyawa orang. Jadi kada datang matinya. Ujar setengah ulama, atau kada sepakat ulama, malah sebagian ulama aja ada berpendapatnya itu. Nah, itu. Imba Isa, biar ada ya pulang meninggal dunia Imba Isanya. Ini antara maghrib dan isya itu kan ada meninggal, ujar setengah atau sebagian ulama berkata. Karena malaikat Israelnya sibuk waktu itu kada sempat mencabut roh manusia.
Artinya apa ya? Hikmahnya kenapa ya? Jadi Tuhan toh kada manyuruh, kada mentakdirakan malaikat Israel mencabut roh-roh hamba Allah antara maghrib dan isya itu kenapa ya? Itu artinya pula Tuhan memberi kesempatan antara maghrib dan isya itu untuk bertaubat. Nah, aku beri ya Tuhan nih kesempatan bertaubat antara maghrib dan isya nih hambaku nih supaya bertaubat nang banyak-banyak dosa, nang banyak masih bertaubat itu karena waktu itu masih diberi kesempatan hidup untuk bertaubat. Nah, lamun sudah bertaubat situ ada yang mau bertaubat, imba Isa meninggal, diampuni Tuhan bisa masuk surga tak? Dan Tuhan memberikan peluang, memberikan kesempatan, memberikan waktu untuk hambanya bertaubat antara maghrib dan isya itu sampai Allah Ta'ala jangan dulu malaikat Israel mencabut roh hambaku. Tapi ini hendak bertaubat antara maghrib dan isya itu 4 jua ke masjid, sembahyang hajat, sembahyang tasbih, baca yasin. Maka niatnya lah di antara baca yasin, ya Allah dengan berkat baca yasin mudahan kami husnul khatimah. Nah, diampuni dosa. Lalu 4 juanya padahal sebelumnya waktu 7 maksiat, tapi malam itu nya 4 jua bertobat. Pas Mbak Isanya meninggal, insyaallah diampuni dosa-dosanya. Lalu nya dimasukkan ke dalam surga. Itu hikmahnya kenapa Tuhan kada mentakdirkan malaikat Israel mencabut roh antara maghrib dan isya itu supaya hambanya ini bertobat pada waktu itu, supaya dosanya habis. Jadi Tuhan tuh memberi kesempatan sudah, lalu ada hambanya kada tahu-tahu tatap maksiat juga. Nah itu jangan disalahkan Tuhan lagi, salahkan diri sendiri. Maka setahun sekali nih malam Nisfu Sa'ban nih, malam si musibah Sa'ban yang akan datang kada tentu lagi kita hidup ya kalau. Nah, dan setengah daripadanya, maksudnya setengah daripada susuruhan atau perintah yang diperintahkan kita hamba Allah Ta'ala nih, puasa pada siang harinya. Ini bagi orang yang kada haid puasa, aman haid kada kau puasa ya kalau lamun puasa sunat. Jadi puasa Nisfu Sa'ban ngarannya. Niatnya saja aku puasa esok hari daripada Nisfu Sa'ban, sunatkan Allah Ta'ala. Niat puasanya saja aku puasa esok hari daripada Nisfu Sa'ban, sunatkan Allah Ta'ala. Nah, itu. Maka malam itu mengerjakan amal kebajikan. Jadi kita disuruh pada malam itu, malam Nisfu Sa'ban, mengerjakan amal kebajikan, amal soleh, sembahyang, baca Quran, baca Yasin, baca salawat dan lain sebagainya. Yang tersebut, nah kebajikan yang tersebut dari karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah serta dengan segala istrinya Rasulullah dengan istri-istri sidin berjaga ia begadang ia pada malam itu, pada malam Nisfu Sa'ban, padahal Nabi i'tikaf ia Nabi di dalam masjid. Nah, sekurang-kurang i'tikaf tuh antara maghrib dan isya tuh kan kita i'tikaf tuh baca Yasin 3 kali itu kan i'tikaf ia di dalam masjid dengan mengerjakan sembahyang. Kan kita sembahyang maghrib berjamaah, sembahyang tasbih 4 rakaat, sembahyang hajat ya, dan lainnya banyak lagi lainnya, baca Yasin ya Allah, daripada amal kebajikan. Dan puasa iya Nabi pada siang hari. Jadi Nabi puasa pada siang harinya. Nah itu, jadi itu memang sunnah lah
memang gawian Nabi tah. Dan setengah daripada amal, halaman 22, amal yang afdal tuh banyak pahalanya lah, arti afdal tuh banyak pahalanya. Dan setengah daripada amal yang afdal dikerjakan pada malam, maksudnya malam itu, malam nisfu Sa'ban itu sembahyang tasbih. Sembahyang tasbih kita ya Allah, yaitu 4 rakaat. Nah, dengan 1 salam atau dengan 2 salam bisa. Keempat rakaatnya sekali gawe bisa dengan 1 kali salam, atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dengan 2 kali gawe bisa. Cuman yang abdalnya malam hari itu dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 kali gawe. Nah, ada aja keterangannya sini. Nah, tetapi jika dikerjakan sembahyang tasbih itu pada malam, maka yang terlebih baik dengan 2 salam. Jadi lamun malam hari bagus menggawinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, itu. Dan jika dikerjakan sembahyang tasbih pada siang hari, boleh aja mengerjakan sembahyang tasbih di siang hari, maka yang terlebih baik dengan 1 salam. Jadi 4 rakaat itu sekali salam ya. Dan kada usah pakai tahiyat awal. Enggak usah pakai tahiyat awal. Nah, itu kalau siang nang abdalnya dengan 1 kali salam. Jadi sembahyang tasbih ini kan ya orang tuh bagus setiap malam, setiap malam, minggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali kan. Setahun sekali itu berarti malam nisfu Sa'ban dah. Menukar setahun sekali barang seumur hidup. Padilatnya lah orang mengerjakan sembahyang tasbih, dosa-dosanya diampuni Allah Ta'ala. Nah, itu tuh peluang masuk surga juga. Bila kita tahu dosa diampuni Tuhan, apalagi sampai habis selalu dosa diampuni Tuhan, tinggal pahala aja. Kalau lagi mengonyorai lagi masuk surga, ketika ditimbang nah barat pahala, ini bila barat ke atas lah timbangan di akhirat. Timbangan di akhirat bila barat ke atas. Kalau di dunia ini kan bila barat ke bawah lah timbangan tuh. Timbangan yang bahari lah, lain timbangan yang putih, yang beimpar tuh lain. Ada timbangan bahari yang dacing ngarannya. Batu ada batunya, ada sekilo, ada setengah kilo, ada seperempat, ada setengah on, ada seon kan. Bila menimbang tuh barat ke bawah. Kalau di akhirat tuh bila menimbang barat ke atas. Nah, banyak pahala daripada dosa di lalu. Seandainya ada dosa ya tah, cuman barat pahala, masuk surga orang tuh pasti masuk surga. Nah, jadi karya amalan-amalan lamun kolir nih. Mana menambah amal ibadah, dosa barang dikurangi, atau amalan kerjakan amalan yang menghapus dosa, diantaranya sembahyang tasbih nih. Sembahyang tasbih. Walaupun rukuknya lawas, sujudnya lawas, kada hari-hari juga, paling setahun sekali sembahyang tasbih nih. Nah, ada sebagian masjid melakukan amalan nisfu Sa'ban di langgar di masjid. Itu sembahyang maghrib berjamaah biasanya ada orang. Mbak tuh bawirid sembahyang ba'diyah masing-masing lah, hanya baca Yasin 3 kali. Kada lawas tuh Isya tuh. Sampai Isya tuh bang azan Isya orang sembahyang Isya, imam sembahyang Isya nya mereka sembahyang tasbih sembahyang hajat. Orang kayak itu. Amun orang kayak itu lah bisa bulikan orangnya nah. Imam tuntung sembahyang Isya, boleh aja sembahyang tasbih aja. Bulikan lagi buahnya. Jadi kita harus diakalan nih supaya orang itu mengerjakan. Jadi kita sembahyang tasbih, sembahyang hajat itu berdahulu dikerjakan sebelum sembahyang Isya. Itu supaya mengantisipasi manusia ini bisa berubah pikirannya. Wah, oh iya lawasnya ya. Boleh halon aja. Nah, tapi kalau sembahyang Isya belum kan, Bapak boleh
Sembahyang isya belum. Jadi kita akalane supaya orang tuh mengerjakan sembahyang tasbih, sembahyang hajat sambil nunggu isya nih, walaupun waktu isya sudah masuk. Nah itu caranya. Hanya sembahyang isya, batuntong sembahyang isya berikan lagi. Ya Allah, ada tentang tak. Itu cara kita makalani cuman supaya orang menggawi kan. Kita menjebak tapi jebak kebaikan kan. Supaya orang menggawi nya manusia ini kan bisa niat pina bagus, pina sekali pina koler, pina berubah, hati ini bisa berubah. Al-qalbu, hati itu kan bahasa al-qalbu. Qallaba yuqallibu. Arti hati itu bisa berbolak-balik. Kadang-kadang hendak kayak ini, saya banyak hendak kayak ini, hendak niat, hendak rajin sekali ini pindah koler, hari jadi, nah saya tahu. Nah, makanya kita dahulukan sembahyang tasbih, sembahyang hajat, hanya sembahyang isya, supaya orang jangan bulikan adalah, ya Allah, supaya orang mengajarkan sembahyang tasbih, sembahyang hajat, nah gitu. Dan dibaca pada tiap-tiap rakaat. Napa tasbihnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, berbuat wala haula wala quwata illa billahil azim itu terserah aja hendak berbuat kah hendak kada kah Bapak. Hendak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Kada berbuat la haula wala kada Bapak juga. Ya ta. 15 kali. Kemudian daripada Fatihah 15 kali, situlah titiklah atau koma lah. Kena dulu lah, ada koma dari situlah. Ini 15 kali, kemudian daripada Fatihah dan surah Sabih kan? Surah Sabihis kah? Nah, tapi terserah aja surahnya nih lah. Nah, ini kayak ini ada caranya kayak inilah. Kan kita biasa mengerjakan kayak ini. Sebelum baca Fatihah kita baca tasbih itu 15 kali. Ada riwayat yang lain seperti di dalam kitab Perukunan ini, baca Fatihah dulu, baca surah dulu sebelum rukuk, di situ nang 15 kali. Nah, situ 15 kali kalau di dalam, tapi terserah aja. Tapi mun kayak ulun terbiasa sebelum baca Fatihah tuh baca tasbihnya 15 kali. Letaknya mengucap tasbih nih. Ada dalam kitab sini kan, imbah tuntung baca Fatihah, imbah tuntung baca surah sebelum rukuk, situ baca tasbih 15 kali, terserah aja. Nah, dan 10 kali di dalam rukuk. Kalau rukuk kan Allahu Akbar, baca bang subhana rabbil azim wa bihamdihi, itu dibaca 3 kali, hanya baca tasbih 10 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali lah. Nah, di dalam rukuk membaca tasbih dan 10 kali duduk. Dan 10 kali di dalam mana itidalnya sini kan disebutkan dan 10 kali di dalam duduk istirahat atau duduk tahiyat, dan adalah jumlah tasbih yang dibaca dalam 4 rakaat itu 300, dan yang lebih hendaklah membaca doa ini. Jadi ini keterangannya kurang lah. Jadi tidak disebutkan kalau waktu itidal, waktu sujud pertama duduk antara 2 sujud kedua. Nah, ini mungkin sini nak meringkas saja. Padahal kan kenyataannya kita nang kaya gawian kita tuh sebelum baca Fatihah 15 kali ya tasbih. Nah, imbah tuntung baca Fatihah, baca ayat sebelum rukuk 10. Waktu rukuk 10, itidal 10. Sujud pertama 10, duduk antara 2 sujud 10, sujud kedua 10. Kita lah. Nah, adapun riwayat yang kedua yang mengatakan
sebelum baca Fatihah kada ada tasbih, cuman imbah tuntung baca Fatihah 15 kali sita. Itu kena bertambah tasbihnya waktu duduk istirahat. Waktu duduk istirahat situ kena baca tasbihnya. Adapun kita yang sudah membaca tasbih sebelum baca Fatihah, itu duduk istirahatnya kada lagi baca tasbih. Duduk istirahat itu imbah tuntung sujud kedua tah. Lalu hendak naik ke rakaat berikutnya. Itu ada kalau disunatkan duduk istirahat. Di situ membaca 10 kali bagi orang yang kada membaca tasbih 15 kali sebelum baca Fatihah. Tapi mun kita sudah membaca tasbih 15 kali sebelum baca Fatihah, itu kada lagi kena duduk istirahat tuh baca tasbih. Nah itu. Pokoknya biar ikuti imam aja, lamun be imaman tuh ikuti imam aja. Lamun ulun imamnya ulun bastilah pina tak keluar suaranya sedikit baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, pakai mic pulang nih. Oh imam baca, bang Yoyan baca, ayo bian lah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Nah, artinya kan mendengar aja tuh makmum walaupun di belakang. Bila imam baca tasbih, baca ayo tasbih. Bila imam kadang baca tasbih, juga imam tahu aja di mana tempat-tempatnya. Nah, itu. Dan yang lebih hendaklah dibaca doa ini kemudian daripada tahiyat akhir dan dahulu daripada salam. Oh, ini doa ini dibaca imbah tuntung membaca tahiyat akhir sebelum mengucapkan salam. Bagus jadi baca doa ini. Namun hafal. Namun kada hafal ingin sampai innaka hamidum majid dia selama ya Allah. Nah, ulun kan masuk ada hafal nah. Ini ulun baca imbah tuntung salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ulun baca doa ini pian maminang amin ya. Mau ada hafal. Nah, ini doanya mau kan ada berbaris ulang doanya teh. Ayo anak baca anak. Pian nyaman sembahyang tasbih ini mengikut imamnya raneh. Biar ada hafal doanya, biar mengaminakannya imam aja nah bacanya. Nah, Allahumma inni. Nah itu barisnya Allahumma inni. Nah kalau jadi imam tuh Allahumma inna lah. Jangan ini lagi. Allahumma inni itu aku. Kalau inna tuh kami. Nah, Allahumma inni as'aluka. Nah kalau jadi imam tuh nas'aluka, kami meminta. Tapi kalau as'aluka aku meminta. Jadi imam tuh Allahumma inna nas'aluka. Ini kisah surangan nih coba yang tasbihnya. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda wa a'mala ahlil yaqin wa munasahata ahli taubah wa azma ahli sabri wa jadda ahlil khasyati wa talaba ahlir raghbati wa ta'abbuda ahlil wara'i wa irfana ahlil ilmi hatta akhafaka Allahumma inni as'aluka makhafatan
yuhjizuni ma'asika hatta a'mala bi ta'atika amalan astahiqqu bihi ridhaka wa hatta unasihaka fit taubati khaufan minka wa hatta akhlisa lakan nasihata habalaka. Mungkin dulu lah. Hubban laka adalah hubban laka, bukan habalaka. Hubban laka. Wa hatta atawakkala alaika fil umuri kulliha husna zannin bika subhanaka khaliqin nur Nah itu doa bagus dibaca sebelum salam. Lamun hafal, mun kada hafal nimba tontong salam baca doa ini tuh. Kemudian maka memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan membaca doa barang yang dikehendakinya. Terserah hendak apa doanya. Nimba tontong sampai tasbih tuh. Rabbana atina jaga lagi. Nah, bulan puasa pian buhan RT 3 nih hari apa yasinan? Hah? Hari Senin. Tetap ke hari Senin yasinan. Karena bulan puasa tetap yasinan lah. Parayan. Parayan lah. Anu pengajian kah kita bulan puasa ini kada? Hah? Pengajian kah? Alamun bina uyuh setengah jam aja kita pengajiannya. Ya Allah. Ada uyuh ya Allah, uyuh apaan? Bulan puasa ini uyuh nore. Duduk aja di masjid, duduk mah. Kira-kira amun bagian di rumah, uyuh di rumah sok. Di rumah memasak, anu sini duduk aja nah. Seminggu sekali. Lamun hakon, mun kada tuh kada ai. Waktunya sama juga yang basah. Gitu. Terserah aja ulun mau solakan aja yang keputusannya numpian. Keputusannya numpian ini kayak ini. Biar ulun nih sorangan mencongong sini mun pian kada datang, kada terjadi pengajian. Lamun pian kada datang berarti kan pengajian ya Allah. Mun pian datang berarti pengajian. Jadi anu aja ulun nih mau solakan aja terserah pian aja itu nah. Teruslah. Nah, ini lafaz niat sembahyang yang dikerjakan satu salam. Ini ulun hendak baca kitab sudah Jepang untuk menyampaikan tentang keutamaan mengaji agama bulan Ramadan nih, cuman karena hendak mengatakan bener ya pulang nah. Namanya sekedar mengatakan aja. Nabi kita bersabda, nih ini keterangan di lain kitab lah. Ya, kalau berminat untuk mengaji agama pada bulan Ramadan, mohon bacakan hadisnya.
Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, daripada Rasulullah SAW, beliau Rasulullah bersabda, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa menghadiri majlis ilmu agama, majlis pengajian agama fi Ramadan, di bulan Ramadan, hendak pagi kah, tengah hari kah, sore kah. Kalau aja misalnya aku mau sore bina lapar aja, batang hari bisa juga batang hari ya. Nah, ada nama usulkan asal setuju aja. Siapa yang menghadiri majlis ilmu agama di bulan Ramadan, kataballahu ta'ala, niscaya menulis pahala oleh Allah Ta'ala, lahu baginya, bagi yang hadir, baik laki-laki maupun perempuan, bi kulli qadamin ibadata sanah, setiap melangkah ya, ini melangkah rumah ya, rumah saya aja, ini melangkah sekali langkah, lagi 2 kali, masa tak masjid, ditulis pahala seperti beribadah setahunan. Lumayan kan beribadah setahun. Maka setahun ini non stop. Setahun itu berapa hari ya? 12 bulan. Sebulan itu kan 30 ya, kalau ada 29. Pokoknya sama dengan banyak lah. Siapa yang melangkahkan kaki untuk menuju majelis ilmu agama di bulan Ramadan, hendak siang, hendak malam, pokoknya di bulan Ramadan, setiap selangkah dicatat beribadah setahun, 2 langkah 2 tahun. Semakin jauh rumahnya daripada majelis ilmu, semakin banyak langkahnya. 100 langkah 100 tahun beribadah. Umur berapa? Umur pian misalnya anggaplah 50 tahun aja meninggal, tapi pahalanya melebihi batas umurnya. Banyak melebihi pahala umat Nabi Muhammad itu tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Umat Nabi Muhammad aja nah khusus diberikan itu selangkah setahun beribadah non stop tuh, 100 langkah 100 tahun. Tapi jangan yo makalannya lah. Maksud makalnya kan ini rumah pian, ini masjid. Cara amun ke masjid ya, satu mat aja sampai ini aja. Nah kasih itu dulu, mau jalan hanyar ke masjid. Nah itu kawarung mana dulu ke mall lain itu, maksudnya jarak antara masjid dan rumah pian itu. Nah itu mau belalah kemana pun gak tahu, supaya banyak ya langkahnya aja, banyak ya pahalanya. Karena kayak itu ada. Nah gitu. Luar biasa. Kemudian lagi sambungan hadisnya, waman dawama 'alal jama'ati fi Ramadan a'tahu Allah taala bi kulli rak'atin madinatan tamla'u min ni'amillahi taala. Siapa yang mengekali kira-kira berjamaah ini kira-kira sembahyang lah. Siapa yang mengekali sembahyang berjamaah di bulan Ramadan, kadang mesti di masjid, di rumah boleh aja berjamaah. Siapa yang mengekali sembahyang berjamaah di bulan Ramadan, Allah berikan setiap rakaat yang ia kerjakan di sembahyang berjamaah di bulan Ramadan itu, setiap rakaat itu diberi Tuhan satu kotak di dalam surga, yang kota itu penuh dengan nikmat Allah. Pian hendak jadi wali kota boy, kada usah kampanye lagi, kada usah nang nyogok sana nyogok sini serangan pajar, berbagi baju partai kan. Itu jadi wali kota di dunia paling 5 tahun. Imbahnya mau kada mencalonkan lagi, kada dipilih orang lagi. Waktu jadi wali kota kan, digoyang orang kursi, turun aku pulang naik. Nah itu di dunia. Ini jadi wali kota di surga nih. Kota tuh nya jampunnya seorang. Jadi wali kota
Nya di surga tuh boleh jadi raja berataan orang di dunia ini masuk surga jadi raja, mubidian jadi ratu. Pian tuh kalau jadi wali kota gini di surga sembahyang berjamaah di bulan Ramadan. Kada mesti di rumah di langgar di masjid jadi kada mesti di masjid di langgar di rumah gitu. Nah, berjamaah juga ngarannya 4 rakaat pian lah. Sembahyang jauh 4 rakaat berjamaah 4 kota. Sugih pian lah jadi kaum nih sembahyang berjamaah terus. Namun diterima Tuhan mengalah bulan Ramadan nih. Bayangkan bola seharianan sama laman tuh berapa rakaat? 14 rakaat kah? Yalah, 17 rakaat, 17 kota bisi di dalam surga inya jampunnya. Amun wali kota bola, anggaplah wali kota Banjarbaru inya menguasai di Banjarbaru ya. Kota Banjarmasin lain lagi wali kotanya. Tapi kalau di surga tuh kota tuh banyak inya sorangan ampunnya. Saking luasnya surga tuh. Maka di dalam kota tuh macam-macam fasilitasnya. Canggih surga tuh, lebih canggih daripada di dunia ini. Teknologinya canggih-canggih. Nah, saking canggihnya di surga itu kada pakai elektronik lagi. Nah, kalau misalnya lampunya perlu dengan cocokan ke listrik, kada perlu beli listrikan lagi nya surga tuh tarang dah. Ada kadep kipas angin ya kada perlu kipas angin, hawanya sejuk, kada pacangan gerah di dalam surga itu. Saking canggihnya kada perlu lagi cari kipas angin. Amun kita dibagi kipas angin di dunia kelawasan bisa masuk angin. Ya lah di surga kada pernah masuk angin. Kalau di surga makan apa aja kada mau buncit parut. Biar kada usah nang diet-dietan lain kayak di dunia kan. Wah, senam supaya menghilangkan lemak nih. Di surga kada. Biar makan banyak-banyak kada mau sakit parut. Kan mau behiraan. Nah, itu. Jadi majelis ilmu datangi kalau ada di bulan Ramadan sembahyang berjamaah kerjakan. Nah, supaya rajin makanya ulun sampaikan hadisnya supaya rajin mengerjakan sembahyang berjamaah. Nah. Kemudian lagi ada terbaca lagi perukunan berbaca nah kita dalam rangka menyongsong bulan Ramadan nih. Ada pembacaan ini hadis nih. Wa man barra walidayhi fi Ramadan yanalu nazar Allah taala birrahmah wa ana kafiluhu fil jannah. Ujar Nabi, siapa yang berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya di bulan Ramadan, niscaya Allah akan memandangnya dengan pandangan rahmat, dan aku ujar Nabi menjamin inya masuk surga. Dapat jaminan dari Nabi. Nah, amun kuitan masih hidup berbuat baik lawan kuitan masih hidup. Ngerti aja biar cara berbuat baik itu menyenangkan hati sin ya kan? Membantu sidin kalau ada duit kan. Jangan dimusuhi kuitan, jangan dihirii, jangan diranguti kuitan dah. Tak masuk kuitan tuh pintu hak. Pintu hak kita tuh kuitan kita juga. Jangan lawan kuitan seorang aja baik, lawan pintu hak ada berawaan. Jangan. Baik juga lawan pintu hak, lawan kuitan. Supaya Tuhan memandang dengan pandangan rahmat dan Nabi menjamin masuk surga. Lamun kuitan sudah meninggal dunia, kayak apa cara berbuat baiknya? Sembahyang hadiah tiap malam. Sudah aku sampaikan caranya sembahyang hadiah kemarin. Lamun kada kau bahkan bukan promosi lah. Kalau misalnya bahkan lawan kaum, kan siapa aja karena masih lawan kaum ya Allah. Atau pian baca Yasin, baca qul huwallahu ahad 10 kali hadiahkan lawan kuitan. Itu berbuat baik lawan kuitan lah di bulan Ramadan. Nah, kemudian lagi sambungan hadisnya, wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa walaha sawu Maryam wa Asya. Siapa aja daripada perempuan yang punya suami, banglah dia menyenangkan hati suaminya di bulan Ramadan, maka dia diberi pahala seperti pahala yang diberikan kepada Siti Maryam
ibunya Nabi Isa. Siti Asiyah, pahala Siti Asiyah, istrinya Firaun. Tapi Siti Asiyah ini walaupun istri Firaun, tapi beliau beriman dengan Nabi Musa dan dibunuh oleh Firaun, mati syahid Siti Asiyah ini karena beriman dengan Nabi Musa tawan Firaun, lalu sarikai Firaun dibunuh Firaun istrinya sendiri. Lalu bakaramat Siti Asiyah nih. Nah, Siti Maryam nih orang yang suci melahirkan seorang nabi namanya Nabi Isa. Itu kan bahkan disebutkan dalam hadis ujar Nabi, pemimpin perempuan di alam semesta ini ada 4. Khadijah istri Nabi, Fatimah putri Nabi, Maryam istri Nabi, istri ada divisi suami istri Maryam nih, ibunya Nabi Isa. Asia istrinya Firaun. Jadi 4 perempuan ini 4 perempuan yang terpilih di seluruh alam semesta ini. 4 perempuan ini yang paling mulia. Nah, berarti mulia itu karena banyak amalnya, harat amalnya, pahalanya banyak. Tapi perempuan-perempuan di zaman sekarang nih, umat Nabi Muhammad nih, kalau dia di bulan Ramadan bisa menyenangkan hati suaminya, maksudnya menyenangkan sesuai tuntunan agama. Jangan menyenangkan tuh mengandung maksiat. Nah, maka Allah Ta'ala akan berikan pahala kepada perempuan itu, pahala Siti Maryam, seperti pahala Siti Maryam, pahala Siti Asiyah. Ngerti aja pian caranya nang berumah tangga ini mengembirakan hati laki kayak apa. Nah, asal jangan maksiat tadi, asal jangan mengandung maksiat tadi. Nah, kemudian sambungan hadisnya lagi, wa man qada hajat akhihil muslim fi Ramadan qada Allah Ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Siapa yang menunaikan, mengabulkan hajat saudaranya seiman seagama di bulan Ramadan, Allah akan mengabulkan baginya 1000 hajat nanti di akhirat setelah hari kiamat. Banyak kayak hajat ini orang perlu kepada kita. Anggaplah kayak ini, anu jar aku nih jar lawas sudah jar kada bebaras jar hutang ipang aku jar. Nah itu bilang mau hutang itu kan asal jangan bayar berlebih lah, itu mengabulkan hajat orang tuh. Boleh haji betimpo apabila gerang mamanya anu bayarnya kian aku sebulan kita bayarai madang lakiku gajihan ya ada apa betimpo nih toh. Nah jadi itu mengabulkan hajat orang. Maka orang yang mengabulkan hajat orang atau mau hutang itu kena dikabulkan Tuhan hajatnya 1000 hajat di akhirat. Makalah kita boleh sabaratan kita nih kena di akhirat kira hati hajat itu perlu kita nih perlu benar kepada bantuan Allah, perlu kepada pahala di akhirat itu biar nanti kita yang paling perlu benar, perlu kepada rahmat Allah, perlu dengan pahala, perlu dengan keampunan Allah. Jatuhan hambaku ini suahapa ingin mengabulkan hajat saudaranya waktu dunia di bulan Ramadan, maka aku sudah berjanji melewat lisan kekasihku Nabi Muhammad, siapa yang mengabulkan hajat saudaranya yang muslim di dunia di bulan Ramadan, maka Allah akan mengabulkan 1000 hajat. Nah lalu dikabulkan Tuhan 1000. Ika menak napa? Allah hendak nyaman gina meniti mustaqim lancar. Hajat ika mau apa lagi? Hajat ulun hendak minum telaga kausar. Telaga kausar itu ampun Nabi Muhammad bila minum itu kada haus lagi minum. Apalagi hanya 2 dah. Hajat ika makan 1000 hajat deh. Kenapa lagi hajat ika? Hajat ulun supaya ditimbang tuh tak banyak pahala daripada dosa. Kabul pulang hanya 4 dah. Yalah 4 ke 3 kada. Nah, apalagi hajat ika? Cambati aja hajat kita karena kita katanya mengabulkan hajat orang di dunia. Tapi hajat yang baik-baik aja lah. Jangan kayak ini. Aku ada hajat nih ikam ya, kenapa ya aku berhutang duit ke senapa? Gasan nukar buntut. Nah, itu kan lain itu hajat nukar bagus. Gasan pemainan, gasan nyawang hayam, bertaruh duit. Nah, itu kan udah bagus ya. Ini maksudnya hajat yang baik-baik aja. Nah, hajat ikam kenapa lagi aja Tuhan? Ulun hendak masuk surga bi gairi hisab, masukkan Tuhan.
Soga bigir hisab. Hajat ikam napa lagi? Ulah hendak soga nang Firdaus. Wah, ya nak tuan. Napa lagi hajat ikam? Ulah hendak berkumpul lawan Nabi Muhammad. Nah, banyak kalau kita perlu banyak nang kita perlu daripada hajat kita di akhirat itu. Lamun handal hajat kita nang banyak di akhirat itu dikabulkan di dunia. Pandai-pandai rajin-rajin mengabulkan hajat orang. Nah, termasuk hajat itu anu jak kami berseruan jar ke rumah jar kata halil datangilah ke hajat orang kita kabulakan kan. Nah, banyak lagi anu jak aku ada hajat ada perlu lajari pang kami jar ilmu agama selama mampu lajari itu hajat orang tah. Nah, gitu. Kalau misalnya ada ibu-ibu anu jar bulan Ramadan ini anu kawak ajar membacakan anu kitab jar kitab pengajian seolah kau aja lah, nah mengulang hajat orang kita ulun tah. Nah itu maka di bulan Ramadan pulang nih. Nah banyak kayak lagi hajat-hajat orang nih. Nah gitu. Kemudian lagi sampai ke sudah nih waktunya nih. Oh belum lagi sejam lah, teman lagi lah. Man asraja fi masjidin min masjidillahi ta'ala fi Ramadan kana lahu nuran fi qabrih wa kutiba lahu sawabul musallin fi dzalikal masjid wa salat alaihi al malaikah wa astaghfara lahu hamalatul arsy ma dama dzalika fil masjid. Barang siapa malampui, tapi lampu kita nih masjid kita ini sudah berlampu lah. Siapa yang malampui pada masjid daripada masjid Allah di permukaan bumi, tapi di bulan Ramadan nya bahari itu kira-kira kan ada listrik kayak ini. Jadi bila malam beribadah bulan Ramadan dak ka masjid itu masing-masing membawa suluh. Tolo suluh anu tono paring ka haur tuh nah, haur ka paring kan itu dilubangi, dibuati situ minyak gas dan lagi sumbunya. Nah, dicucul pakai waktu mulai rumah ke masjid bawa suluh itu masing-masing tarang aja lan sampai ke masjid. Nah, andak suluh tuh di mana ada tetajaknya. Kalau tarang aja, kalau yang mana orang sembahyang tarawih bahari kan ada di listrik. Wah ini nyaman ketik aja, nyala lampu. Atau bisa juga misalnya ada lampu yang mati, tuh ada mati seperti ini. Nah, tapi masjid ini banyak aja bang bisa dana lah, banyak aja bisa duit. Kayaknya aja biar nyumbang aja misalnya ya kalau untuk keperluan masjid apa? Karena mesti lampu kan pas bayar PDAM kah, bayar apa listriknya kan, bayar ke PLN kan. Nah itu. Nah kalau bahari kan membawa suluh nih itu, membawa lampu itu suluh ngaranya itu. Siapa yang menerangi masjid di bulan Ramadan dengan lampu, niscaya adalah baginya itu kini dikubur ditarangi Tuhan juga. Maksud ditarangi Tuhan tuh dikubur nyaman gitu nah. Kadap-kadap lagi nyaman nih kalau parasa. Nah, nyep lain bola pandangan kita orang dunia nih lawan pandangan orang yang sudah dikubur yang sudah meninggal tuh lain. Lamun kita kan memandang anu aja kalau sempit aja kalau lubangnya tuh berapa berdiri gitu santok kan. Berabahan aja kan orangnya tadi kubur itu pandangan kita. Tapi pandangan ahli kubur itu lainnya alam barzah, lain lagi alamnya. Lamun inya amalnya baik, amalnya soleh itu nang kayak kita di dunia nih bang, bahkan seluas mata memandang, bahkan lebih nyaman daripada kita di dunia ini. Bila orang saleh itu meninggal dunia, orang beriman, orang saleh meninggal dunia kalau inya itu nyaman inya dikubur pada di waktunya begana di dunia. Nyaman inya begana dikubur. Inya sudah menikmati balasan Tuhan daripada pahala amalnya itu. Terang dikubur, ditemani amalnya nang baik tuh menyerupai orang nang muhanya baik rupanya menemani menghibur sampai hari kiamat. Dapat nikmat dikubur pulang seluas mata memandang kayak di rumah gonol tuh Pak. Tapi kalau yang meninggal ini orang ahli maksiat lah, apalagi orang kafir, masuk kubur, dikubur,
Kita kan orang di dunia melihat mas sempitnya bang, ini nih. Lihat kita lah, rasanya lebih sempit daripada pandangan orang ahli dunia ini. Amun amalnya kada baik. Nah, dikapit oleh kubur, disiksa gelap di kubur. Itu rasanya. Nah, jadi orang menerangi tadi akan masjid di kuburnya terang. Dan ditulis Allah baginya pahala orang yang sembahyang di masjid itu selama lampu itu dipakai di dalam masjid. Misalnya lampu itu, makanya ini misalnya ada orang nukarakan lampu, ya Allah, aku jangan nukarakan berataan ya. Jadi selama orang memakai lampu untuk beribadahnya dapat terus pahalanya. Nah, itu keutamaan beribadah menuntut ilmu di bulan Ramadan tadi. Nah, itu terserah pian aja, namun pian setuju kita pengajian, namun kada tuh biar kada usah berucap kami kada setuju, kada usah datangan. Kita menunjukkan kada setuju, kada usah datangan ya, kalau berarti pian kada setuju tah. Hari Senin habis asar kada usah datangan, berarti kada setuju tah, kada apa juga. Ulun ini menawarakan aja gitu. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan kita sebaratan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.